Kita sekarang berada di Desa Cibuek, Kecamatan Padasari, Kabupaten Sumedang. Kita akan melihat kampung yang konon katanya sudah ditinggalkan oleh warga. Dan seperti yang kita tahu, kalau misalkan bangunan, rumah ditinggalkan, banyak hantunya. Nah, kita mau menelisik ke sana seperti apa. Dan sekarang kita sudah ada di gerbang menuju kampung mati tersebut. Kita langsung disuguhi dengan atau disambut dengan pemakaman seperti ini. Nah, kita mau lihat seseram apakah kampung mati tersebut. Terus saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nazar Sidik. Hari ini kita sedang berada di Sumedang Pedalaman. Nama dusunnya yaitu Dusun Cibuek, Desa Padasari, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Dan di video kali ini sangat fenomenal sekali karena hari ini kita mau melihat kampung yang ditinggalkan oleh warganya. Nah, tapi ada beberapa orang yang masih tinggal di sana karena ada mata pencaharian yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kita penasaran bagaimana perasaan keluarga tersebut tinggal di sana, bagaimana kehidupan mereka. Yuk terus simak video kali ini sampai selesai. Jadi sebelum menuju ke sana kita harus melewati jembatan ini. Dan ini suasana perjalanan menuju kampung tersebut. Tapi di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 channel atau 3 konten kreator. Ada Rizkuna Channel, ada juga WK Jurnal, dan istri tercinta yaitu Nenden Sri Fujia. Tapi mereka sudah di depan, kita susul mereka yuk. Sudah sekitar 100 meter dari jembatan dan terus menanjak. Ya, untuk beberapa orang mungkin yang jarang olahraga akan terasa capeknya, ngos-ngosan. Seperti saya ini mungkin. Dan ini terus menanjak dan suasananya seperti ini sangat asri sekali. Kanan kiri di banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan sampai sekarang belum menemukan pemukiman yang ada di kampung mati, kampung Cibuek. Kita telusuri aja terus jalan ini sampai kita menemukan kampung tersebut. Teman-teman, saya sudah menemukan jalan yang agak rata tetapi agak becek, dan di sana ada 3 konten kreator sedang berbicara dengan warga lokal. Yuk kita samperin. Kepindah seperti yang lain gitu, nggak ikut pindah gitu. Alasannya kenapa, Bah? Guys, ini kami baru melewati jalan yang becek seperti ini ya. Dan tadi itu kita baru ngobrol sama warga setempat yang masih tinggal di kampung Cibuek lama ya. Nah, beliau tinggal selain tinggal di sana juga tinggal di kampung Cibuek Girimukti karena mempunyai anak istri di sana. Yuk kita lanjutkan. Kita udah nyampe di dataran yang lebih tinggi dan ternyata di sini menyimpan keindahan ya, karena kita bisa melihat pesawahan dan keindahan alam lainnya di bawah. Dan itu istriku tercinta sudah ada di depan, kita susul yuk. Jalan ini terbelah menjadi 2 ya. Jadi ada 2 cabang, yang ke kiri dan ke kanan. Sebetulnya jalur menuju kampung itu ke kiri, tapi di sini ada yang menarik. Di sebelah kanan ada rumah warga dan terdengar suara domba. Yuk kita lihat. Nah, ini nih. Nah, di rumah ini entah ada orangnya atau tidak, tetapi ada tanda-tanda kehidupan berupa domba. Nah, di sini ada domba atau kambing gitu ya. Dan ini menarik sekali karena terlihat ada apa ya, telinganya yang panjang itu seperti kambing etawa. Seperti itu. Tapi di sini saya belum lihat orang lagi atau warga. Mungkin kita lanjutkan lagi ya sebelum kita ketinggalan jauh. Brother and sister, nah tadi yang kita rekam adalah kambing ya, dan sekarang saya ada di bawah kandang tersebut, dan ternyata di bawah kandang tersebut ada titik longsoran. Nah, ternyata kampung ini kenapa ditinggalkan karena ada kemungkinan tanahnya bergerak.
Jadi karena supaya tidak tidak menyebabkan korban jiwa, makanya kampung ini ditinggalkan. Saya lagi bersama Nenden Sri Fujia. Bagaimana sekarang perasaannya? Udah capek atau belum? Belum, masih semangat. Ini kebetulannya suasananya sangat sejuk sekali. Jadi saya betah banget gitu tinggal di sini karena jauh dari kebisikan dan keramaian kota. Jadi ya adem dan senang sekali. Ya memang betul teman-teman, tadi di belakang kita merasa agak panas ya hawanya. Tetapi masuk ke sini rasanya sejuk sekali, anginnya sepoi-sepoi, dan ternyata kita masih menemukan rumah warga. Tapi kita mau cek apakah masih ada warganya atau belum ya. Nah, ini kita menemukan kandang domba ya, karena kita terlihat di sini ada pakan dombanya dan di sana ada rumah. Yuk kita cek apakah di sana benar tidak ada penghuninya atau ada. Nah, ini kita udah ada di depan rumahnya, tapi kalau dilihat dari ciri-ciri di sana ada sendal jepit, mungkin ada penghuninya. Namun kita tidak tahu apakah dia tinggal di sini atau hanya sekedar beristirahat untuk memberikan pakan kambingnya. Nah, ini teman-teman kandang kambingnya. Di sini cukup banyak sekali ya. Teman-teman bisa lihat di sana. Nah, ada dombanya tuh, ada kambing warna putih. Kita bisa lihat di sini kalau bisa shoot dekat ya, ada beberapa domba, 1, 2, 3, 4. Oh, dan ternyata banyak ya, 6, 7, 8, 9. Ada yang sudah besar, ada yang masih kecil, dan juga ada ayam. Nah, ini rumah pertamanya ya. Sepertinya ada orang karena di dalamnya ada helm, tapi kita tidak bisa masuk ke dalam ya, karena kemungkinan keluarga ini tidak bisa diganggu. Kita lewat jalur belakang aja ya. Nah, di belakang juga ada kandang kambing. Nah, ada kambing di sana 1, 2, 3. Oh. Nah, kita lihat rumah yang kedua. Kalau dilihat dari samping, di sini ada penampungan air, ada jemuran pakaian, dan di sana ada teman-teman yang sedang meliput. Nah, ini rumah kedua ya, rumah kedua yang kita lihat. Kalau dilihat dari bangunannya, ada beberapa yang sudah rusak, ya mungkin karena sudah lama ditinggalkan. Kabel listrik masih ada. Dan di sini jika kita lihat dari luar, hordengnya ada yang terbuka dan tertutup. Kita lihat dari sebelah dalam, gelap ya, tidak bisa dilihat. Mungkin kita bisa lihat dari sini. Dari luar terlihat ada beberapa barang yang masih ditinggalkan. Ada magicom, panci, teko, dan meja seperti itu. Brother and sister. Dan sebelah sini ada sofa ya, sofa, meja, ada lemari juga. Ternyata warga lokal yang meninggalkan rumah ini tidak semua barangnya dibawa. Ada barang-barang yang ditinggalkan. Ternyata ada tanda juga di sini ya. Ada yang ditinggalkan, yaitu berupa pakaian dinas dengan bertuliskan Departemen Dalam Negeri. Ya mungkin saja rumah ini pemiliknya adalah seorang aparat desa atau kubu ya, tapi kita tidak bisa pastikan. Cuman kita mendapatkan bukti pakaian dinas Departemen Dalam Negeri. Yuk kita lihat teras dan bagian depan rumah yang ditinggalkan ini. Nah, rumah ini cukup besar ya, tapi karena dikhawatirkan ada pergerakan tanah dan menyebabkan korban jiwa, lebih baik mereka meninggalkan kampung Cibuak ini. Dan di sini ada teman-teman dari 3 channel yang luar biasa hebat. Ada
Kang Rizkuna, bukan Kang Rizkuna ya, Kang Hakim dari Rizkuna Channel. Pemburu janda. Mama muda sudah tuh. Ini Pemburu hantu. pemburu janda, pemburu hantu, dan Pemburu mamah muda. pemburu mamah muda. Mau tambah lagi atau hanya menambah referensi, Kang? Belum dapat lagi. Belum dapat lagi gitu ya. Siapa tahu nanti ada viral perawan atau apa, ya bisa jadi pemburu perawan lagi. Kita berburu aja ya, berburu iya, hunting terus, pemburu janda dan memburu yang lainnya. Dan ini ada Kang WK. Kalau Kang WK ini pemburu apa? Julukannya boleh saya sebutin? Oh boleh. Sang penunggu neraka jahanam. Sang penunggu neraka jahanam. Nah, lihat video Kang WK yang dari awal itu, kembali lagi bersama saya WK Jurnal penunggu neraka jahanam. Ternyata Kang WK ini begitu kalau Tinggalkan itu adalah masa kelam. Jadi, masa kelam. Kang WK sempat terjerumus ke dunia hitam semenjak kenal dengan Rizkuna jadi dunia putih. Wah, alhamdulillah. Dia ketemu sama Ustadz, jadi saya Jadi mulai pemburu janda. meninggalkan lah. Cuma dia udah kumat lagi sekarang pemburu janda. Sebenarnya mau ditinggalkan, takutnya saya ke bawah-bawah ini pemburu janda. Tinggal kuat iman saja. Tetapi kalau lama kelamaan terbawa arus juga kayaknya nih. Kalau Kang Najar sendiri pemburu apa? Pemburu apa? Kalau saya pemburu Janda apa? ya, itu bisa di belakang. Oh ini coba di ini. Nah, Pemburu ini apa? istrinya nih. Pemburu apa? Pemburu rasa cinta. Kalau ini pemburu apa nih? Pemburu duda aja nih. Pemburu duda. Perasaan itu mah. Jadi Neng Nenen ini sempat khawatir karena dari video sebelumnya memburu duda yang pernah menikah sebanyak 86 kali. Enggak, Kang Najar paling lucu itu gini, ketika Bapak Andi wawancara sama Teh Nenden bilangnya kalau sama si Neng saya mau. Astagfirullah. Ingat nggak Kang Najar? Iya, iya. Yang saya paling ingat itu sampai di dalam hati saya waktu ngerekod ketawa-ketawa sendiri. Astagfirullah. Langsung sedih. Gimana rasanya? Ya dagdikduk lah, takut Dagdikduk. beneran. Tapi penasaran nggak itu kalau sehari semalam? Nah itu mah yang sehari semalam Najar yang penasaran. Ya gitu teman-teman, ini rumah pertama, rumah kosong dari Kampung Mati Cibuuk, dan kita mau melanjutkan istirahat di sini. Tonton terus sampai akhir, jangan sampai di skip, tonton karena ini sangat luar biasa sekali di Kampung Mati. Banyak yang perlu kita lihat. Rumah kedua ya, dan ini rumah ketiga dan sama-sama kosong. Kita bisa lihat dari sini rumah yang sangat tidak terurus sekali. Ini meyakinkan kita bahwa ini benar-benar tidak berpenghuni. Nah, lihat di dalamnya. Di dalamnya pun sudah tidak ada apa-apa ya. Kalau dari token listrik ini sepertinya masih hidup dan masih ada tokennya ternyata. Kita cek. Ada 15,02 lagi, ternyata ini masih bisa dipakai teman-teman. Ini rumahnya sepertinya orang yang berkecukupan karena di sini juga ada garasi mobil sepertinya nih. Tapi kondisinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke rumah selanjutnya, dan ini di perjalanan kita bisa melihat ya di sebelah kanan ini ada perkebunan warga, dan tadi saya lihat ada seorang bapak-bapak di sana, tetapi sekarang tidak ada ya. Sepertinya bapak-bapak tersebut sedang berkebun seperti itu. Nah, di rumpun bambu ini banyak sekali suara tongeret ya, dan sepanjang jalan juga kita mendengarkannya. Khas sekali daerah kampung seperti itu. Oke, kita menemukan lagi pertigaan ya, dan perjalanan menuju Kampung Cibuuk ini
ke arah kanan dan kita harus berjalan lagi ke atas. Nah, itu bapak-bapak yang sedang berkebun dan membawa dua pekakasnya. Nah, dari sini kita bisa lihat rumah-rumah kosong juga, rumah-rumah kosong ya. Yang keempat, di sana ada rumah dengan keramik berwarna biru, dan di sana ada rumah dengan dinding dan pintu berwarna hijau atau hijau dongker. Bukan hijau dongker, ternyata yang dongker itu warna biru, tetapi ini warnanya warna hijau toska. Seperti itu, brother and sister. Yuk kita lanjutkan perjalanan sebelum kita tertinggal jauh dari rombongan yang lainnya. Oke, brother and sister, kita sedang di perjalanan dan di tengah perjalanan kita melihat ke arah bawah ya. Seperti yang kita lihat di sini seperti jurang, dan ternyata di bawah ada pemukiman warga. Kita tidak bisa turun ke bawah karena memang sangat licin sekali. Tapi kita bisa membayangkan kalau di kampung ini sangat ramai sekali, banyak penduduknya. Namun karena ada ancaman pergerakan tanah, longsor dan lain sebagainya, para warga rela meninggalkan rumah mereka. Di sini perbedaannya dengan kota jelas sekali ya. Begitu adem, sejuk, asri. Dan di sini tumbuhan menjulang tinggi, tumbuh dengan suburnya. Dan di sini jauh dari polusi udara seperti di kota-kota. Bahkan kebisingan seperti suara knalpot, suara klakson dan lain sebagainya di sini tidak terdengar. Yang kita dengar di sini hanyalah suara tongeret dan suara hewan-hewan khas ya di alam. Seperti ini, begitu brother and sister. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Melihat dari lebar jalan seperti ini, kita bisa bayangkan kalau menuju kampung sini akses kendaraan roda 4 bisa ya. Sangat bisa sekali, tetapi hanya cukup satu badan mobil saja dan harus berhati-hati gitu, karena di sini sebelah kiri atau bahkan sebelah kanannya terdapat jurang. Jadi ya tentunya harus waspada dan hati-hati. Oke, brother and sister. Wah, ternyata kita salah belok dan ini malah memasuki daerah kampung hidup ada warganya. Bapak, kanggo para peta. Oh, mohon upami ieu mah aya penghunina nya, Pak. Nya aya nu nempatan di mah di lingkungan dieu nya, Pak. Kosong atau na pintu? Mohon ka dieu. Aya warga nanya nyondongnya, Pak. Oh iya, brother and sister, ternyata kita salah belok dan kita naik lagi dan justru kita menemukan pemukiman warga. Tapi di sini tidak ada warga ya. Mungkin sedang beristirahat di dalam. Yuk kita lanjutkan ke belokan yang tadi, turun lagi ke bawah. Seharusnya belok kiri, tapi kita belok kanan. Karena memang kita datang ke sini tanpa ada penunjuk jalan seperti itu. Dan ada 3 konten kreator yang ternyata salah belok dan Kang Hakim masih di bawah. Kita beritahu saja Kang Hakim supaya tadi belok kiri, jangan belok kanan. Lepas belok tadi dihandap, belok kanan nah sampai kampung hidup di dieu. Mohon kana, mohon ribu jadi luar batenya. Kalau mereka handap apa naon? Mohon pada ieu poetonya, nah dukut itu parap. Oh, jadi masa ieu anu angon domba gitu. Oh nya, anak asup neng. Oh mohon eta mah kami sarombongan gitu. Oh iya teh, sama saya kampung Cibut oge. Sister, tadi kita baru ketemu sama salah satu penduduk di sini yang sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Dan ternyata memang ibu tadi tidak tinggal di kampung mati tersebut.
bukan mereka ya, beliau kembali lagi ke rumahnya di tempat yang lebih aman, di perkampungan warga seperti biasa, seperti itu. Kita mau kembali lagi karena ternyata tadi kita salah belok ya, dari pertigaan yang kita rekam seharusnya belok kiri bukan belok kanan. Dan barusan Kang Hakim nelpon, ayo ternyata kita salah belok, harusnya belok kiri gitu. Sister, kita sudah kembali ke jalan yang benar dan kita bisa melihat lagi rumah kosong selanjutnya. Ternyata rumah keramik berwarna biru ini mempunyai 2 lantai. Yuk kita lihat ke sana yuk. Dan terlihat di sana Kang Hakim sedang beristirahat ya, dan Kang WK masih melanjutkan videonya. Ternyata di Kampung Mati ini mempunyai aliran sungai yang cukup bersih ya. Dan sepertinya bisa kita kembali bayangkan, jika tinggal di kampung ini memang cukup membuat hati tentram, nyaman dan tenang. Karena di sini tanaman-tanamannya tumbuh subur. Tadi beberapa kali saya lihat ada tumbuhan durian, tumbuhan jambu, duku, jeruk nipis dan lain sebagainya tumbuh dengan suburnya. Namun sayangnya kampung ini ditinggalkan oleh penduduk karena meskipun tanahnya subur, penduduk di sini lebih mementingkan kelangsungan hidup mereka, yaitu nyawa mereka sedang terancam. Di sini kita masih bisa melihat pondasi kamar mandi dan bisa melihat kolam ikan yang ditinggalkan. Ada juga kalau kata orang Sunda main kekoneng ya. Dan di pinggir penampakannya seperti ini. Ternyata ini kayaknya ada 2 rumah yang berdampingan kayak gitu guys. Yang ini catnya warna kuning dan yang ini warna biru dongker. Tentunya ini sudah sangat lama sekali ditinggalkan. Jadi agak-agak kurang gimana? Ini nggak enak. Sekarang kita mau lihat rumah dengan model yang sudah lama. Seperti biasa di depan ada dipan dan pintu khas seperti ini. Dan ini langit-langitnya tidak terlalu tinggi ya, karena memang fungsi dari rumah yang tidak terlalu tinggi di dataran tinggi bisa menghangatkan orang yang tinggal di dalamnya. Nah, ini di area pinggirnya benar-benar kosong. Dan di bawah juga ada rumah dengan model lama, tetapi ini sangat tidak terurus sekali. Tumbuhan ilalang dan lain sebagainya sudah tumbuh di atas bangunan-bangunan ini. Namun terdengar di bawah ada suara penduduk ya. Kita lihat ke bawah.
Mister, barusan saya ketemu dengan salah satu warga yang masih menghuni rumah ini gitu ya. Nah, ini masih bertahan, sebuah keluarga suami istri dan bertahan di sini tanpa pindah rumah ya. Tadi kita mendapatkan keterangan rumah kosong ini ditinggalkan karena dihimbau oleh pemerintah untuk relokasi karena di sini tanahnya labil, rentan dengan pergeseran tanah dan pernah terjadi bencana alam yaitu longsor. Kita sudah sholat asar di sini dan kita masih penasaran dengan kampung yang dikatakan orang itu mati. Ternyata tidak mati. Pada siang hari di sini ada aktivitas yaitu bekerja di ladang dan memberikan pakan untuk ternak-ternak para penghuni di kampung Cibuek ini. Nah, ini aksesnya sekarang menurun dan kita bisa lihat jalan yang disebut oleh orang Sunda itu jalan kip ya, masih bagus tetapi menurun. Dan kita akan lihat sebelah kanan, menurut keterangan Ibu Marlina ya yang menghuni rumah tadi, di sini itu adalah masjid. Tetapi sudah dipindahkan dan hanya tinggal pondasinya saja atau lantai-lantainya. Dan sekarang digunakan untuk menanam sayuran seperti sayuran daun bawang, kemudian padi yang dipot, kalau orang Sunda bilang huma gitu ya. Dan ada satu pohon yang tumbuh rimbun sekali. Nah, dulu di sini masjid. Kita lanjut ya. Di sebelah kiri ada rumah dengan model sudah lama ya, rumah tua, tetapi belum ditinggalkan oleh warganya. Sudah ditinggalkan kok. Sudah ditinggalkan, tetapi lampunya nyala. Nyala emang sengaja kayaknya. Tadi tidak nyala. Nggak tahu. Dan sekarang nyala, dan di dalam juga masih ada barang-barang seperti itu. Nah, yang sebelah kanan sepertinya sudah ditinggalkan karena bisa dilihat oleh kita sendiri ya, lampunya mati dan pintunya terbuka, sepertinya tidak berpenghuni. Oke. Nah, yang jelas yang sebelah kanan nih di bawah masjid ini ada satu rumah yang sudah modern. Di sana ada tulisan Unpad, kemungkinan di sini penghuninya belajar ya di Universitas Pajajaran, tetapi sudah ditinggalkan. Kita bisa lihat sebelah kanan. Saya zoom aja. Itu ruangannya sudah, atapnya sudah roboh ya, dan sudah banyak ditanami pohon tanaman atau tumbuhan-tumbuhan ilalang. Kita lihat sebentar ke sini ya. Kita sekarang sedikit lebih cepat ya karena sudah sore dan kabutnya mulai menebal. Nah, di sebelah kiri ada sumber air ya di sini. Dan ini kalau dilihat oleh mata saya sendiri airnya cukup jernih. Dan di sebelah sana ada kolam ikan. Kalau orang Sunda bilang balong seperti itu. Subhanallah ini. Waduh. Sedang hujan guys, dan ada petir. Nah, itu rumahnya sepertinya kosong ya, tetapi ada pakaian-pakaian yang digantung seperti itu. Entah ada orangnya atau tidak. Kita lanjut aja terus ke bawah. Ini juga rumah yang tidak berpenghuni, dan di depannya ada bahan-bahan bangunan yang disimpan di sini, karena memang ada rumah yang ditinggalkan dan ada rumah yang dipindahkan. Nah, kalau rumah yang dipindahkan itu mereka ambil barang-barang atau bahan-bahan yang masih bagus, seperti kayu-kayunya yang masih bagus, diambil, dipindahkan dan dibangun di tempat yang lebih aman. Nah, ini rumah warna putih
sepertinya di sini suka tumbuh-tumbuhan ya, tanaman-tanaman, karena di sini ada tanaman pedes atau lada dalam bahasa Indonesia ya. Ini di sini juga ada kolam ikan juga mengalir dari atas ke bawah. Kita lihat lebih dekat ya, apakah ini berpenghuni atau tidak. Kan tadi dilarang masuk sana. Bukan, yang dilarang masuk itu buat semuanya. Kalau dilihat dari luar ya, ternyata lampunya menyala, mungkin ini berpenghuni. Karena berpenghuni mungkin kita pindah ke rumah yang lain ya, karena ditakutkan tidak sopan, dan penghuni rumahnya juga ada di dalam. Untuk perhatian kepada teman-teman YouTuber atau siapapun yang ingin meliput di sini, sebetulnya ke sini itu dilarang masuk tanpa izin, tapi kita menempuh izin dulu melalui RW dan RT dan mereka mengizinkan. Dan ada kabar juga di sini ada YouTuber yang memang meminta izin untuk meliput, tetapi hanya siang saja dan meliput pada malam hari. Nah, seharusnya kalau mau meliput malam hari harus izin juga kepada warga agar warga tidak ketakutan. Hah? Nah, itu teman-teman, itu ada rumah terakhir di bawah ya, dan itu rumah sudah tua. Kita tidak menuju sana karena sangat sore sekali. Kita dicukupkan sekian saja ya perjalanan di kampung Cibuek, kecamatan Desa Padasari, kecamatan Cimalaka. Nah, ternyata meskipun sudah dihimbau oleh pemerintah untuk relokasi, masih ada warga yang masih menghuni rumahnya karena katanya masih sayang dengan rumahnya dan merasa masih aman untuk ditinggali. Sister, nah cukup sekian ya perjalanan kami di kampung Cibiuk, Desa Padasari, kecamatan Cimalaka. Oh, mohon maaf ya, kampung Cibuek, Desa Padasari, kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan ya para penghuni yang sudah direlokasi menjadi warga-warga yang sehat, memudahkan rezekinya dan aman dari segala bencana. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton channel Nazar Sidik, dan jangan lupa, don't forget to subscribe, like, and share, and comment this video. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.